Bapak dan Ibu yang terhormat, kita telah mendarat di Bandar Udara Internasional Igusti Ngurah Rai. Dari segi visual ini adalah tarian legong ya, legong keraton yang kita sebagai masyarakat Bali sih kita apresiasi tari legong sudah diakui di UNESCO ya sebagai tari khas dari Indonesia khususnya Bali khususnya Indonesia pada umumnya gitu. Jadi di sini saya bercerita tentang tari legong yang mungkin orang-orang ketika berbicara tari legong itu yang diangkat adalah justru legong keratonnya gitu. Padahal kalau kita ngomongin tari legong blasem atau legong keraton itu ada karakter penari condong sebenarnya yang dari awal gitu ya. Di sini saya kombinasikan ada badongnya menggunakan badong legong condong, kemudian gelungnya menggunakan gelung legong keraton gitu. Kemudian tangannya 4 juga perpaduan antara aktivitas dari tarian legong keraton itu sendiri gitu. Di mana legong condong itu tampil dari awal yang akhirnya nanti berubah jadi Garuda gitu ya. Kemudian penggunaan kipas juga, kipas itu penari legong keraton yang menggunakan kipas gitu. Nah kemudian ada menggunakan ada 4 tangan ya. Saya mencoba untuk menarasikan atau mengcombine penari legong dengan simbol dari Dewi Saraswati ya. Dimana kita tahu Dewi Saraswati ada simbol ilmu pengetahuan, kemudian ada mempunyai visual dengan 4 tangan gitu. Dimana keempat tangannya itu mempunyai makna yang pertama adalah kekuatan, kemudian menarik, lemah lembut dan mulia gitu. Nah jadi secara komplit, jadi menurut saya sih pas antara perpaduan antara simbol dari Dewi Saraswati dan penari legong ini gitu. Di sini kita bisa melihat bahwa kenapa kita menggunakan tiga burung ya. Sebelumnya kita harus tahu juga bahwa burung jala adalah salah satu burung yang dilestarikan di Bali ya, maksudnya burung khas Bali gitu. Kemudian kenapa 3? Karena kita di Bali memang kita crowd, maksudnya core dari kehidupan masyarakat kita di Bali itu kan Trihita Karana ya, 3 gitu ya, 3 penyebab kebahagiaan, parayangan, pawongan, palemahan gitu. Jadi di sini juga kita mengambil 3. Dan kenapa di sini terlihat, saya sih pengen burung dan manusia di sini itu terlihat selaras gitu ya, hidup serasi gitu. Kemudian ada juga bulan, kenapa ada bulan di belakangnya, yaitu yang mencerminkan yang pertama Dewi Saraswati mencerminkan hubungan manusia dengan sang pencipta gitu. Kemudian dengan burung, manusia dengan alam gitu, dan juga manusia dengan dirinya sendiri gitu. Jadi seperti itu. Jadi GAT ini akan rencananya memang untuk terminal khusus, untuk penerbangan khusus, tidak berterjadwal ya. Jadi private jet ya gitu, private jet atau orang bilang bisa rental jet atau apa ya. Nah, area ini memang kita perbaiki, kita upgrade untuk tujuannya untuk menyambut acara G20 sebenarnya. Nah, pada hal ini kita bantu untuk meningkatkan juga seniman-seniman di daerah Bali. Nah ini yang memang kita harapkan untuk kedepannya seniman Bali itu lebih dikenal. Nah ini contohnya yang artwork yang di belakang kita ini kan dari desainnya Pak Ponti. Karena memang artwork yang masuk ke bandara ini memang harus punya karakter khusus. Terutama benar-benar menonjolkan karakter Balinya, dan kalau bisa malah belum pernah dibuat di mana-mana. Itu Pak. Jujur ini pertama kali saya gambar menggunakan kopi ya, karena permintaan dari kebetulan di sini juga saya terpilih menggambar di sini juga dalam rangka G20 ya, ke bandara melakukan
peremajaan, pembangunan secara masif gitu. Nah di sini salah satunya adalah saya mendapatkan kepercayaan untuk menggambar di GAT ya, terminal jet, private jet ya. Jadi di sini challenge-nya adalah saya menggunakan kopi gitu ya. Kembali lagi, saya belum pernah menggunakan kopi, tapi sebagai seorang seniman gitu ya, sebagai seorang seniman kita harus menerima semua challenge gitu ya. Nah di sini ada dua kopi yang saya gunakan. Yang pertama adalah kopi Pupuan gitu ya. Yang kedua adalah kopi Kintamani. Nah kita juga tahu bahwa kedua kopi itu merupakan kopi yang dikenal ya, kopi sebagai ikon ya, bisa kita bilang seperti itu. Ya kualitas dari itu, kemudian perpaduan antara robusta dan arabica juga gitu. Nah jadi di sini pure kita menggunakan kopi ya. Proses dalam kopi ini sungguh hati-hati banget ya. Yang pertama kita harus membagi teknik juga, kita menggunakan semi teknik sigar mangsi ya, teknik khas dari lukis wayang gitu. Jadi warna muda dulu, kemudian warna middle, kemudian baru warna tua gitu. Nah prosesnya juga kembali lagi itu harus menunggu kering dulu gitu. Nah termasuk nanti finishingnya itu saya akan menggunakan seperti misalnya kertas tuh di laminasi gitu, tapi di sini kita nanti akan clear ya. Di sini challenge-nya adalah gimana cara gambar tuh supaya nggak netes gitu, karena kita kan gambar vertikal gitu ya. Nah di sini juga perlu hati-hati gitu. Cuma ada beberapa bagian yang memang saya sengaja buat netes supaya menambah khas dari nilai kopi itu sendiri yang berasal dari bahan cair gitu. Dalam karya saya kali ini juga saya mencoba untuk keluar dari zona nyaman saya gitu. Maksudnya terkadang orang mikir ya seniman tuh harus idealis, harus pakem dengan konsepnya ini gitu. Cuma di sini saya ingin membuktikan bahwa saya bisa keluar dari zona nyaman saya tanpa meninggalkan aktivitasnya sebagai artis gitu ya. Maksudnya di sini kan juga sama-sama, di sini juga saya juga menggambar itu sama seperti karakter saya gitu. Nah kemudian banyak sebenarnya hal yang bisa kita explore ya, contoh dengan penggunaan kopi ini gitu ya. Dan di sini saya mencoba membuktikan dan memberikan tips kepada teman-teman seniman yang baru ingin memulai gitu dan ingin tampil beda, yang mungkin bisa mencoba menggunakan material-material khas gitu ya, dari Bali atau dari daerah yang dimana mereka berasal, atau tampil beda dengan material yang tidak konvensional gitu. Yang namanya terminal itu memang harus ada sisi mencerminkan Indonesianya, dan itu memang di regulasi terminal sendiri sudah ada bahwa Angkasa Pura I ini kalau nggak salah punya landasan bahwa setiap terminal itu memang harus mencerminkan daerah di mana terminal itu berdiri. Nah, memang yang kedepannya mungkin saya juga berharap memang Angkasa Pura I-nya juga bisa ini lewat humasnya barangkali ya, atau lewat komersialnya untuk lebih memberdayakan seniman-seniman dari lokal ini. Dari awalnya gitu ya, awalnya saya belum pernah menggambar kopi, kemudian jadi seperti ini ya saya bangga aja gitu. Dan dalam pengerjaan, kalau biasa saya bikin mural tuh lama, dan ini nggak sampai 2 hari itu udah selesai gitu. Nah, seperti itu, dan mungkin saya akan mencoba untuk membuat seperti ini terus-terusan, tapi nggak tahu juga gitu. Ya, betul. Oke. Ya.